Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mempelajari Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya. Qal, dia berkata, Mu'adzun huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'b bin Amr al-Khazraji al-Ansari, sahabiyun jalilun masyhurun min a'yanis sahabah. Mu'adz adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari, seorang sahabat yang mulia dan yang terkenal dari pemuka para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu luas pengetahuannya terkait ilmu, hukum-hukum dan Al-Quran. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ikut perang Badar dan peperangan yang terjadi setelahnya. Wastakhlafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa untuk penduduk Mekah pada penaklukan Mekah. Yu'allimuhum dinahum. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengajari penduduk Mekah agama mereka. Thumma ba'athahu ilal Yamani qadiyan wa mu'allima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai hakim dan sebagai pengajar. Mata bisyami sanata 18 hijriyatan walahu 38 'ama. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriyah ketika beliau berusia 38 tahun. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qal, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, berkata, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai.
Radif. Ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbah. Radif adalah orang yang kamu bawa di belakangmu di atas punggung kendaraan. Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah kamu tahu hak Allah yang harus dikerjakan oleh para hamba? Haqqullahi ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibad. Hak Allah adalah yang dimiliki oleh Allah dan yang dijadikan oleh Allah wajib dikerjakan oleh para hamba. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, yaitu kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah yang harus dikerjakan oleh para hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak para hamba yang mesti dikerjakan oleh Allah? Haqqul 'ibadi 'ala Allah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsana. Hak para hamba yang mesti dikerjakan oleh Allah adalah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sebagai karunia darinya dan sebagai kebaikan darinya untuk para hamba. Hak hamba yang mesti dikerjakan oleh Allah adalah perkara yang Allah wajibkan terhadap dirinya sebagai bentuk memberikan nikmat dan sebagai bentuk memberikan karunia kepada para hamba, bukan karena balas membalas seperti hak makhluk terhadap makhluk yang lain. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah yang harus dikerjakan oleh para hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak para hamba yang mesti dikerjakan oleh Allah? Qultu, aku berkata, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dikerjakan oleh para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.
wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba yang mesti dikerjakan oleh Allah adalah dia tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Qultu, saya berkata, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashiru an-nasa, tidakkah aku memberikan berita gembira, yaitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun tidak diazab oleh Allah. Ubashirun nasa, saya memberikan berita gembira kepada manusia. Ukhbiruhum bidzalika liyasurru bihi, yaitu aku mengabarkan kepada mereka hal itu agar mereka senang dengannya. Qultu, aku berkata, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, tidakkah aku mengabarkan itu kepada manusia agar mereka berbahagia dengannya? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tubashirhum fayattakilu, jangan beri kabar mereka tentang hal itu sehingga mereka tidak bersandar. Akhrajahu fis sahihain, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirhum, jangan memberikan berita gembira kepada mereka, fayattakilu, sehingga mereka tidak bersandar, ya'tamidu ala dzalika fayatrukut tanafusa fil a'malis salihah. Yattakilu maknanya adalah mereka bersandar pada hal itu sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith, makna global hadith, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujubat tauhidi 'ala al-ibadi wa fadlah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban dan keutamaan tauhid untuk para hamba. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham, maka Nabi menyampaikan hal itu dengan bentuk pertanyaan, liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim, agar lebih mengena pada jiwa dan lebih sampai pada pemahaman orang yang belajar. Dengerin. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadlat tauhidi, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid, ista'dzanahu Mu'adzun an yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Mu'adz radhiyallahu anhu izin kepada Nabi untuk mengabarkan
kewajiban dan keutamaan tauhid itu kepada manusia agar mereka bergembira. Famana'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dzalika khaufan min an ya'tamida an-nasu ala dzalika fayuqallilu min al-a'malis shalihah. Maka Nabi melarang Mu'adz radhiyallahu anhu melakukan hal itu karena khawatir manusia bersandar pada hal itu sehingga mereka mempersedikit melakukan amal-amal soleh. Munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadis dengan bab, yaitu babnya Kitabut Tauhid. Hadis menunjukkan bahwa hak Allah yang harus dikerjakan oleh para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan itulah tauhid. Maka hadis menjelaskan makna tauhid, dan hadis menjelaskan bahwa tauhid itu wajib dikerjakan. Munasabatul hadits lil bab, keterkaitan hadis dengan bab. Anna fihi tafsirat tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya di dalam hadis terdapat penafsiran tauhid, bahwasanya penafsiran tauhid adalah beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ma yustafadu minal hadis, perkara yang dianggap sebagai faedah dari hadis. Termasuk faedah hadis adalah bolehnya membonceng seseorang di atas kendaraan apabila itu tidak menyulitkan kendaraan. Termasuk faedah hadis keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Termasuk keutamaan hadis haram mendalami perkara yang tidak diketahui oleh seseorang. Termasuk faedah hadis hak pertama Allah yang harus dikerjakan oleh para hamba adalah mereka mentauhidkan Allah dengan cara beribadah hanya kepadanya. Termasuk faedah hadis, barang siapa yang mati di atas tauhid, dia aman dari adab jika dia tidak melakukan dosa-dosa besar yang membuatnya terancam masuk neraka. Termasuk faedah hadis, mengumpulkan hadis ini dengan hadis tentang orang yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, dia diberi sabuk dengan sabuk dari api pada hari kiamat. Bahwasanya hadis tentang orang yang ditanya, kemudian dia menyembunyikannya, lalu dia diberi sabuk dari sabuk neraka pada hari kiamat, memberikan faedah diharamkan menyembunyikan ilmu secara umum pada semua masalah-masalah. Adapun hadis yang kita pelajari, maka ia memberikan faedah bolehnya menyembunyikan ilmu jika menyembunyikan ilmu, jika menampakkannya mengakibatkan kerusakan yang mesti. Ma yustafadu minal hadis, perkara yang dianggap sebagai faedah dari hadis. Tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu raqibal himara wa ardafa alaih, di mana beliau naik keledai dan memboncengkan seseorang di atasnya, atau menjadikan seseorang naik bersamanya di belakang beliau. Khilafa ma alaihi ahlul kibr, berbeda dengan ahli kesombongan yang mana ia berada padanya. Jawazul irdafi ala dabati idza kanat tutiqu dzalik, bolehnya membonceng seseorang atau menjadikan seseorang naik di belakang bersama
kita di atas kendaraan apabila kendaraan itu mampu untuk diboncengi. At-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab, mengajar dengan cara bertanya dan menjawab. Anna man su'ila amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Sesungguhnya barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, seharusnya dia mengatakan Allah yang lebih tahu. Ma'rifatu haqqillahi 'alal 'ibad, mengetahui hak Allah yang harus dikerjakan oleh para hamba. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu mereka beribadah kepadanya semata dan tidak ada sekutu baginya. Anna man lam yatajanna bisyirka lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, dia tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun dia beribadah kepada Allah secara kasat mata. Fadlut tauhidi wa fadlu man tamassaka bih, keutamaan tauhid dan keutamaan siapa yang berpegang teguh dengan tauhid. Tafsirut tauhidi wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirk, penafsiran tauhid dan bahwasanya tauhid adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruh, disunahkan memberikan berita gembira kepada seorang muslim dengan perkara yang membuatnya senang. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu kemaslahatan. Ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimih, adab seorang pelajar kepada gurunya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.